Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Problematika yang terus mengitari kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara menunjukkan kondisi yang semakin buruk, dan ini tentu membutuhkan satu respon yang memadai. Pertama, tidak bisa dipungkiri seperti sebuah peredaran matahari, dia ada masa pagi, siang, dan senja, kemudian terbenam. Demikian juga dengan pentas-pentas yang diisi oleh rejim yang berkuasa di dalam sebuah bangsa dan negara. Boleh jadi rejim yang sekarang ada sudah pada masa senja dan tidak lama lagi akan terbenam. Apa yang kemudian menjadi indikasi kuat bahwa rejim ini akan terbenam? Pertama, ketidaksinkronan yang terus menonjol dan mengemuka di ruang publik. Di saat yang sama tidak kemudian hadir sebuah narasi yang dapat mengkoherensikan itu semua sebagai sebuah kebijakan yang memang betul-betul utuh berada di bawah arahan ataupun kekuatan dari seorang pemimpin, dalam hal ini adalah presiden itu sendiri. Semua persoalan yang terjadi tampak seperti jauh dari pengetahuan, apalagi kemampuan untuk ditangani oleh sang pemimpin yang seharusnya mampu menjalankan tugas tersebut sebagaimana mestinya. Dan dalam banyak fakta yang lain, kita bisa menemukan bukti-bukti baru yang semakin membuat masyarakat ragu. Karena itu masyarakat mengajukan begitu banyak pertanyaan. Di samping pada saat begitu banyak pertanyaan muncul dari masyarakat, sebagian pola ataupun hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah justru kian menjauh dari rasionalitas, berupa minimnya keadilan, tidak hadirnya kesejahteraan, juga berbagai macam ketimpangan yang terjadi, yang semua itu tidak mungkin dijawab sekenanya, apalagi asal-asalan. Itu adalah beberapa di antara tanda sebelum kita masuk kepada ruang-ruang yang lebih konkret berupa hutang luar negeri serta berbagai macam proyek yang tidak dapat dijalankan dengan semestinya oleh pemerintahan itu sendiri. Artinya ada banyak ketidakmampuan yang sudah hadir di ruang publik dan semua membaca. Dan hal seperti ini tidak memiliki atau tidak memerlukan analisis lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang mesti kita perbuat seandainya rejim ini betul-betul terbenam misalnya? Kita penting sekali belajar pada masa era reformasi, di mana sebagian kita itu memiliki sebuah harapan rejim berganti. Akan tetapi pada saat rejim berganti, yang terjadi kita sebagai rakyat tidak mampu memberikan warna yang positif, warna yang kuat, sehingga apa yang kemudian kita lihat pada era reformasi, kata Mahfud MD, itu tidak jauh lebih baik dari korupsi yang dilakukan pada era Orde Baru. Hal ini menandakan bahwa pergantian rejim sebenarnya bukanlah solusi utama. Solusi yang justru sangat diperlukan adalah kesadaran dan pilihan sikap dari rakyat itu sendiri. Semakin banyak rakyat Indonesia atau masyarakat dari bangsa ini yang mengerti tentang apa atau sikap yang harus dipilih, semakin terbuka peluang bangsa ini diperbaiki. Akan tetapi, sekalipun rejim berganti 1000 kali dalam sehari, atau bahkan 100 kali dalam 1 tahun misalnya, begitu ya, kalau memang masyarakat Indonesia itu sendiri tidak sadar dan karena itu tidak memiliki sikap yang tegas dan jelas tentang bagaimana pemerintahan di masa yang akan datang, maka bergantinya rejim hanya akan membuat kita bertemu dengan masalah di bawah kepemimpinan orang-orang yang baru di masa yang akan datang. Lantas apa langkah konkret yang bisa kita ambil? Pertama, kita harus mulai mendata mana tokoh-tokoh politik yang memiliki konsistensi kuat dan selama ini betul-betul hadir di tengah-tengah rakyat. Itu yang pertama. Kita tidak boleh lagi terjebak
pada suara-suara ketua umum partai, pada suara-suara orang yang memiliki popularitas atau apapun namanya. Pada saat yang sama kita tidak melihat ada bukti konsistensi pada diri mereka di dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah partai-partai yang ada saat ini bisa kita berikan sebuah kepercayaan untuk membawa aspirasi kita? Kalau memang ada, maka kita list berdasarkan apa kita akan menaruh harapan kepada partai itu. Jika partai lama memang tidak kita temukan, maka kita cek pada partai-partai yang baru yang akan berkontestasi pada 2024 nanti. Mana partai yang diusung oleh tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh bangsa yang memang terbukti memiliki integritas dan bukan sekedar macan layar kaca, dalam pengertian sering diundang tapi sebenarnya mereka adalah macan yang ompong. Sudah tidak lagi kita mendapatkan inspirasi apalagi ilmu dari mereka yang seperti itu. Yang ketiga, langkah yang penting untuk kita lakukan adalah membuat semacam forum-forum kecil di warung-warung kopi, di media sosial, yang di sana kita mulai membahas politik secara lebih progresif, ya. Tidak sekedar bicara politik begini begitu, tetapi kita sudah mulai mengarah apa bahasan partai tertentu. Kemudian sejauh mana kita harus memiliki pilihan bahwa partai itu kita layak kita pilih, dan pada saat yang sama mengapa kita harus memilih. Ini sangat penting sekali. Dan kalau ini bisa masuk menjadi ruang-ruang konsolidasi kecil-kecilan, ya, di warung kopi, di pinggir jalan, di gardu-gardu, ya, ataupun di tempat-tempat masyarakat berhimpun, maka ini akan menjadi sesuatu sebuah kekuatan yang pada akhirnya elit politik ataupun oligarki yang selama ini merasa dirinya di atas angin itu akan berpikir ulang untuk melakukan sebuah, katakan tadi ya, upaya-upaya penipuan yang selama ini telah banyak menyengsarakan rakyat Indonesia. Inilah hal yang mestinya menjadi kesadaran kita semua, menjadi kerangka berpikir kita ke depan, juga sistem di dalam kita menentukan sikap secara politik pada Indonesia di masa yang akan datang. Karena pada dasarnya maju tidaknya bangsa Indonesia itu tidak ditentukan oleh siapa pemimpinnya semata-mata, siapa presidennya semata-mata, tetapi juga bagaimana sikap, perilaku, integritas, bahkan moral dari rakyat Indonesia. Inilah yang harus kita hadirkan. Insya Allah Indonesia ke depan akan menjadi lebih baik, seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa, menjadi negara yang kuat, berketuhanan, bersatu, dan tentu saja mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.